Seorang artis yang masih berada di puncak kepopuleran namanya akan selalu disebut dan wajahnya terus mengisi setiap program televisi. Jika sudah tenggelam, siapa peduli dengan kehidupan mereka? Seperti yang terjadi dengan 6 artis berikut ini yang namanya sudah tenggelam, tapi miris kembali muncul hanya karena nasib mereka yang berubah dan membuat miris penikmat kabar selebriti. Tidak bisa dipungkiri dunia hiburan begitu cepat bisa mentenarkan seorang artis. Namun tak jarang yang tidak bisa bertahan akan hilang ditelan bumi. Terutama para artis senior era 80 hingga 90-an yang ternyata kehidupannya kini berubah drastis. Padahal pada masa jayanya, dirinya begitu terkenal dan bergelimang harta. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Rieka Swatan. Dulu sukses di masa muda, siapa sangka artis lawas Rieka Swatan punya kisah kurang mengenakan di masa tuanya. Bagi pecinta hiburan tanah air pasti tak asing dengan nama Rieka Swatan. Nama artis lawas ini begitu terkenal di sepanjang era 70 hingga 80-an. Bahkan Rieka Swatan yang dikenal sebagai bintang film ini sempat diundang ke kediaman keluarga Cendana pada masanya. Film Rieka Swatan yang tenar ketika itu ialah Bunga-Bunga SMA besutan Matno Ortindoan serta produser Salam Setiadi yang saat itu sangat digandrungi para remaja. Rieka beradu akting dengan Pong Hardjatmo, Lydia Kandou, Zainal Abidin dan beberapa artis lainnya. Rieka juga sempat membintangi iklan mesin jahit merek Singer yang kemudian membuatnya dijuluki sebagai Rieka si Ibu Singer. Rieka telah melanglang buana selama 40 tahun di dunia sosial maupun keartisannya. Bahkan telah menyambangi 33 provinsi kabupaten kota dan 5.220 kecamatan seluruh Indonesia. Hingga akhirnya, Rieka diterima dan dipuji Ibu Negara Tien Soeharto di rumah keluarga Cendana pada tahun 1983 karena telah menunjang program pemerintah dalam bidang seni keterampilan. Kini umur Rieka telah mencapai 78 tahun. Bagi seumur Rieka yang tak muda lagi ingin sekali merasakan hidup tenang. Akan tetapi bukan ketenangan yang didapatkan, justru penderitaan karena Rieka kini mengalami konflik dengan anak kandungnya, bahkan hartanya habis dibawa kabur oleh anak kandung tersebut. Hingga dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan oleh anaknya dan menantunya itu. Rieka pun akhirnya memilih melaporkan anak dan menantunya ini ke Polres Metro Bekasi Kota soal penipuan atau penggelapan dan Polsek Tebet soal penganiayaan. Rieka pun menambahkan kalau baru berani menceritakan hal pahit ini ke media agar menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Khususnya kalangan artis mengenai penting sekali dalam mendidik anak serta memilih menantu bagi anaknya. Yeni Farida. Masih ingatkah dengan Yeni Farida? Artis cantik dan seksi di era 80-an sampai dengan 2000-an. Kini nasibnya sungguh memprihatinkan, tinggal seorang diri dan sakit-sakitan. Nama Yeni Farida sekarang ini mungkin kurang familiar di jagat hiburan. Namun pada era 1980-an, dia merupakan artis seksi yang mewarnai dunia perfilman Indonesia. 60 judul film telah ia bintangi. Film terakhir Yeni Farida adalah Gadis Malam yang tayang pada tahun 1993. Usai itu, namanya sudah tak lagi terdengar di industri hiburan. Lantas bagaimana kehidupan seorang Yeni Farida sekarang? Pada tahun 2016, tersiar kabar bahwa Yeni jatuh sakit. Melalui akun YouTube Mata Bento, Yeni mengungkapkan mengidap beberapa penyakit serius, mulai dari kolesterol, darah tinggi, jantung hingga mengidap diabetes. Penyakit-penyakit ini membuat tubuh Yeni kini semakin kurus. Penglihatannya juga mulai kabur karena penyakit diabetes yang ia idap. Kondisi Yeni terasa menyedihkan karena ia berjuang melawan penyakitnya seorang diri tanpa satupun keluarga yang mendampinginya. Tak hanya keluarga, Yeni mengaku juga dijauhi oleh sejumlah artis saat sedang sakit. Anita Rahman. Kondisi Anita Rahman di masa tuanya kini menjadi bahan perbincangan publik. Ia dikabarkan hidup seorang diri tanpa ada yang merawat. Bagi Anda yang sudah berumur di atas 50-an dan suka menonton siaran dunia dalam berita di TVRI, tentu masih ingat dengan sosok penyiar wanita Anita Rahman. Selain jadi penyiar berita di TVRI, Anita Rahman juga diketahui menjadi penyiar berita program bahasa Inggris di radio RRI. Bukan hanya penyiar berita, Anita dikenal juga sebagai penulis, narator dan penerjemah naskah film dokumenter. Kini di usianya yang menginjak 80 tahun, kondisi kesehatan Anita Rahman mengundang keprihatinan banyak pihak.
Pemilik nama asli Retna Anita Herawati itu sekarang kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari dan membutuhkan bantuan perawat. Kabar mengenai keadaan Anita Rahman ini pertama kali tersebar setelah pengusaha dan politisi Peter F. Gonta memposting tentangnya di akun Instagram pribadinya @petergonta. Ia juga menyentil kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kondisi Anita Rahman dan mempertanyakan kewajiban negara dalam merawat para lansia yang telah berjasa bagi bangsa ini. Peter juga merasa miris dengan kondisi Anita yang disebut tinggal sebatang kara di masa tuanya tersebut. Sunandar. Sosok aktor lawas Sunandar tengah menjadi sorotan publik di tengah maraknya pemberitaan terkait film petualangan Sherina 2. Mendadak muncul kisah pilu terkait kehidupan Sunandar yang kini memilih untuk tinggal di hutan. Bahkan ia mengaku sudah 4 tahun lamanya tinggal sendiri tanpa sosok istri. Bintang film petualangan Sherina itu kini menjalani hidup yang amat memprihatinkan. Sunandar dikabarkan jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Sang aktor tinggal di tengah hutan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Sunandar memilih untuk hidup seorang diri di tengah hutan di saat hidupnya sudah terpuruk. Keputusan itu diambil oleh Sunandar usai semua harta kekayaan dan masa kejayaannya telah sirna. Sunandar ditinggal oleh mantan istrinya di saat semua hartanya telah terkuras habis. Seperti kita ketahui, Sunandar merupakan aktor yang berjaya di era 1980-an. Dikatakan bahwa dia pernah beradu peran dengan aktor kawakan Roy Marten. Lilis Karlina. Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi dangdut Lilis Karlina kini viral karena diisukan sakit parah. Lilis Karlina diisukan mengidap penyakit parah hingga membuat tubuhnya kurus kering. Perempuan yang lahir di Subang pada 5 Oktober 1974 ini mulai terjun ke industri musik tanah air di era 1990-an. Di industri hiburan Indonesia, artis Lilis Karlina cukup terkenal. Dia adalah seorang penyanyi dangdut yang melejit dengan lagu hitsnya Goyang Karawang. Tak hanya lagu-lagu dangdutnya yang hits, Lilis Karlina juga terkenal memiliki paras cantik. Berkat itu, dia pernah mendapatkan gelar sebagai artis berbibir terseksi oleh salah satu harian ibu kota. Atas karya-karya yang dia keluarkan, Lilis Karlina pernah mendapat penghargaan mulai dari penyanyi dangdut wanita terbaik, lagu dangdut terbaik hingga video klip terbaik. Selain karirnya di belantika musik dangdut yang disorot, penyanyi dangdut ini juga disorot karena kisah asmaranya. Diketahui, Lilis Karlina telah menikah lebih dari 3 kali. Mansyur S. Nama besar Mansyur S mungkin masih melekat bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang sezaman dengannya. Ketika di masa keemasannya, Mansyur S sering tampil di layar kaca tanah air. Mansyur S memulai karier dengan merilis album perdana berjudul Pesan Perpisahan pada tahun 1969. Album itu melambungkan namanya di dunia musik tanah air. Tak hanya mampu raih kesuksesan sebagai penyanyi dangdut, Mansyur S juga menjadi salah satu penulis lagu populer. Meskipun sempat bergelimang harta dan dianggap orang kaya, di masa tuanya Mansyur mengaku memiliki penghasilan pas-pasan bahkan sempat bingung untuk membayar listrik per bulannya. Ia harus terima nasib bahwa masa jayanya sudah lewat dan tak lagi setenar saat ia masih muda dulu. Mansyur S mencoba untuk berkata jujur atas kondisinya saat ini tanpa perlu merasa malu dan canggung. Kini di hari tuanya, Mansyur S harus terima nasib tak mujur lantaran sudah sepi job menyanyi.